Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adipta Raffi Hidayat, NPM 232300245 dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mewawancarai guru pendidikan jasmani dengan Ibu siapa? Nama saya Puspanrum SPD. Tempat tanggal lahir Pati 2 April tahun 1998. Alamat Desa Parangkuhan, Kecamatan Minong, Kabupaten Pati. Tempat mengajar saya di SD Negeri Wiron, Kecamatan Minong, Kabupaten Pati. Pengalaman mengajar saya 5 tahun. Pertanyaan yang pertama, apa latar belakang pendidikan Ibu? Latar belakang pendidikan saya S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Apakah Ibu memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Ya, saya memiliki sertifikasi pendidik atau PPG dan sertifikat pelatihan kurikulum merdeka. Apakah Ibu secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Ibu? Ya, saya secara rutin ikut pelatihan, workshop, dan kegiatan komunitas belajar guru. Pertanyaan pendekatan pengajaran yang pertama, bagaimana Ibu mendefinisikan gaya pengajaran Ibu? Gaya pengajaran saya bersifat partisipatif dan berpusat pada siswa. Apa strategi yang Ibu terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Saya menggunakan demonstrasi langsung, praktik bertahap, dan umpan balik. Bagaimana Ibu menyesuaikan pendekatan pengajaran Ibu untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Saya menyesuaikan pembelajaran dengan memberikan variasi aktivitas fisik sesuai kemampuan dan gaya belajar siswa. Bagaimana Ibu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Saya menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan menghargai kerjasama. Apa strategi Ibu untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Saya memberikan pembinaan pada siswa dan bukan memberikan hukuman fisik. Bagaimana Ibu merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Disiplin diterapkan melalui kesepakatan kelas dan pembiasaan sikap sportif. Bagaimana Ibu berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Saya berkolaborasi dengan guru lain dalam perencanaan pembelajaran dan kegiatan sekolah. Apa pendekatan Ibu dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Saya berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui WA Group. Bagaimana Ibu menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Konflik saya selesaikan dengan cara musyawarah dan komunikasi terbuka. Bagaimana Ibu menilai kemajuan siswa dalam kelas Ibu? Saya menilai siswa melalui observasi taktik, penilaian sikap, dan refleksi siswa. Apa tindakan Ibu jika siswa mengalami kesulitan belajar? Saya memberikan bimbingan tambahan dan variasi latihan bagi siswa yang mengalami kesulitan pada materi yang saya ajarkan. Bagaimana Ibu melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Siswa dilibatkan melalui refleksi diri dan diskusi hasil belajar. Apakah Ibu terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Ya, saya terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan saya juga aktif dalam
KKG Penjas dan kegiatan olahraga masyarakat. Bagaimana Ibu berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Sebutkan. Saya aktif dalam KKG Penjas dan kegiatan olahraga masyarakat. Bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran Ibu? Saya menggunakan video pembelajaran dan aplikasi pembelajaran daring. Nah, apakah Ibu memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek inovatif yang telah Ibu terapkan dalam kelas? Saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek seperti proyek kebugaran jasmani dan permainan tradisional. Apa pemahaman Ibu tentang konsep kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasan kepada guru dan siswa untuk belajar sesuai minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Bagaimana Ibu menjelaskan karakteristik utama dalam dan dari kurikulum merdeka kepada siswa? Karakteristiknya adalah pembelajarannya fleksibel, berpusat pada siswa, dan penguatan karakter melalui P5. Bagaimana Ibu menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? 2A. Saya menyesuaikan materi dan aktivitas sesuai minat dan kemampuan siswa. Bagaimana Ibu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Saya memfasilitasi pembelajaran aktif melalui praktik langsung dan diskusi. Bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Teknologi digunakan sebagai pendukung pembelajaran seperti video dan platform belajar. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Ibu gunakan? Saya sering menggunakan YouTube dan platform Merdeka Mengajar. Bagaimana Ibu melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Siswa dilibatkan melalui refleksi dan umpan balik. Apakah Ibu menggunakan metode penilaian formatif dan mendukung kurikulum merdeka? Biasanya menggunakan penilaian formatif untuk melihat perkembangan proses belajar siswa. Bagaimana Ibu berkolaboratif dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Kami merancang pembelajaran bersama dalam komunitas guru. Apa pengalaman Ibu dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Saya mengikuti komunitas belajar dan diskusi rutin tentang kurikulum merdeka. Apa tantangan utama yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangan utamanya itu keterbatasan fasilitas dan pemahaman awal guru tentang kurikulum merdeka. Bagaimana Ibu mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Solusinya dengan mengikuti pelatihan mandiri dan kolaborasi antar guru. Bagaimana Ibu mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Saya mendorong partisipasi melalui aktivitas kelompok dan permainan edukatif. Bagaimana Ibu mendukung pengembangan karakter siswa melalui kegiatan P5 selama pembelajaran? P5 diterapkan melalui nilai gotong royong, disiplin, dan sportivitas. Bagaimana Ibu melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Orang tua dilibatkan melalui komunikasi rutin dan laporan perkembangan siswa.
Apakah ibu memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Ya, saya menggunakan pertemuan wali murid dan grup komunikasi untuk menyampaikan perkembangan anak mereka. Terima kasih atas wawancaranya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.